sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan tentang materi perilaku menyimpang. Ya, baik. Perilaku menyimpang adalah bentuk dari suatu perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma kaidah yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, contohnya seperti pelanggaran, seperti seseorang melakukan pencurian terhadap barang seseorang. Nah, yang kedua, macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama, tindakan kriminal. Nah, tindakan kriminal merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum atau norma sosial. Adapun tindakan kriminal meliputi yang pertama, satu, kejahatan tanpa korban seperti berjudi. Yang kedua, kejahatan yang terorganisasi seperti korupsi. Nah, kemudian yang ketiga, kejahatan terorganisasi tradisional seperti penyelundupan senjata. Yang keempat, kejahatan ke arah putih seperti penyelewengan uang usaha atau penipuan. Yang kelima, kejahatan atas organisasi formal. Baik, di bagian kedua, kenakalan terhadap anak. Menurut Prof. Dr. Faud, kenakalan adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan. Contohnya mengonsumsi narkoba, berjudi, tawuran. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Nah, kita lihat sekarang di kalangan remaja banyak melakukan penyalahgunaan narkoba, seperti mengonsumsinya secara berlebihan. Efek dari narkotika ini menimbulkan kematian. Yang keempat, perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan krisis moral, tingkat emosional yang belum stabil, serta keterbatasan pengetahuan akan kaidah-kaidah masyarakat. Perkelahian antar pelajar bisa disebabkan oleh anggapan dari sebagian pelajar bahwa dengan perkelahian bisa menunjukkan kejantanan atau sportivitas. Perkelahian tersebut umumnya diawali dari hal-hal yang sepele atau kecil, bahkan menyangkut dua orang saja dari sekolah yang berbeda, tetapi karena alasan solidaritas maka konflik itu bisa meluas menjadi konflik antar sekolah. Ya, yang selanjutnya, faktor-faktor perilaku menyimpang. Yang indikator ini faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama, sikap atau mental yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, keluarga yang broken home. Yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Yang keempat, dorongan kebutuhan ekonomi atau pengaruh lingkungan dan media massa. Yang kelima, keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan, sosialisasi nilai-nilai kebudayaan yang menyimpang.
Kemudian yang keenam, sosialisasi yang tidak sempurna. Selanjutnya, bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial yang pertama yaitu penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah suatu penyimpangan sosial yang nyata dan sering terjadi, bersifat sementara dilakukan sehingga menimbulkan akibat temporer, sehingga individu yang melakukannya cukup parah atau mengganggu orang lain. Contohnya seperti mencontek saat ulangan, yang kedua melanggar rambu-rambu lalu lintas. Penyimpangan yang kedua yaitu penyimpangan individu. Penyimpangan individu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, seseorang telah melakukan pencurian di rumah warga. Nah, yang ketiga, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini dilakukan secara bersama oleh sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu kelompok tertentu. Contohnya seperti geng motor, kelompok teroris, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpangan situasional. Penyimpangan situasional adalah individu yang melakukan pelanggaran karena situasi dan kondisi yang mendesak. Contohnya mencuri uang untuk membayar perawatan saudara di rumah sakit. Yang kelima, penyimpangan sistematik. Penyimpangan yang dilakukan secara tersusun dan terencana, seperti korupsi. Ya, baik, dari penjelasan saya cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.